Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari pembacaan tafsir juz amma yang kita ambil dari kitab Umdatut Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, yang mana beliau meringkas dari tafsir Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita masih di surat yang ke-88, yaitu surat Al-Ghashiyah, dan sudah kita baca tafsir dari ayat yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat dengan Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah secara bahasa artinya mencakup atau meliputi. Hari kiamat dinamakan dengan Al-Ghashiyah karena hari kiamat meliputi, mencakup seluruh manusia. Dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir akan merasakan yang namanya hari kiamat. Mereka akan merasakan berdiri di padang mahsyar. Jangankan manusia biasa, para nabi dan para rasul juga dikumpulkan di padang mahsyar. Bahkan dalam sebagian hadis disebutkan bahwasanya para nabi dan rasul mereka juga melewati as-sirat, jembatan yang dibentangkan di punggung neraka jahanam, dan hanya para rasul yang bisa bicara ketika itu. Dan kalimat mereka adalah salim salim, selamatkan wahai Tuhanku, selamatkan. Ini namanya Al-Ghashiyah, mencakup seluruh manusia. Sekarang termasuk ayat yang kedua. Di surat ini Allah kisahkan bagaimana penduduk neraka jahanam dan penduduk surga. Di bagian yang pertama Allah menjelaskan tentang penghuni neraka. Allah berfirman, amilatun nasibah. Mereka beramal atau dia beramal nasibah, akan tetapi hanya mendapatkan lelahnya saja. Jadi sibuk beramal di dunia, tapi tidak dapat apa-apa di akhirat. Yang didapatkan hanya lelahnya di dunia dan lelah dan payahnya di akhirat. Kata penafsir di sini, kata beliau rahimahullah, ia telah melakukan amalan yang banyak dan sudah kepayahan dalam melakukannya. Namanya melakukan amalan di dunia ini, setiap kita merasakan kesulitan, kepayahan, keletihan. Siapapun itu, muslim, non-muslim akan merasakan hal yang sama. Bedanya nanti di akhirat, seorang mukmin dia payah di dunia, dia merasakan istirahat di akhirat. Tapi orang kafir dia lelah, letih di dunia, di akhirat lebih letih lagi. Oleh karenanya ayat ini bercerita tentang dua golongan. Golongan yang payah di dunia dan di akhirat ada dua. Pertama, golongan orang-orang kafir. Mereka payah di dunia, di akhirat pun payah kehidupan. Yang kedua adalah golongan ahlul bid'ah. Orang yang suka melakukan kebid'ahan masuk ke dalam ayat ini. Kenapa? Karena mereka sudah susah payah beramal. Ternyata amalannya tertolak. Akhirnya di akhirat pun kesulitan dan kepayahan. Ini maksud dari ayat amilatun nasibah. Beramal tapi hanya mendapatkan letih, lelah dan capeknya saja. Pada hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dalam sebagian penafsiran Ibnu Abbas mengatakan ayat ini bercerita tentang orang-orang Nasrani yang mereka susah payah beramal di dunia,
namun amalannya sia-sia sehingga susah payahnya pun berlanjut sampai akhir. Maka ini makna ayat yang kedua. Ketika mereka payah di dunia, kemudian payah di akhirat, apa yang mereka dapatkan? Di ayat setelahnya disebutkan di ayat yang keempat, Allah berfirman, tasla naran hamiyah. Dia memasuki naran, api neraka, hamiyah, yang panas. Tadi kan dua kalimat itu. Nar artinya api. Api itu sudah panas. Hamiyah artinya panas. Jadi api neraka yang panas, lagi sangat panas. Disebutkan oleh sebagian penafsir berkaitan dengan ayat ini, maknanya adalah api neraka itu adalah tingkat panas di atas semua panas yang ada. Kepanasan di atas kepanasan. Narun hamiyah. Oleh karenanya dalam tafsiran di situ kata beliau, Ibnu Abbas, Al Hasan Al Basri, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri menjelaskan makna ayat di atas adalah neraka yang amat sangat panas. Karena nar itu sudah api yang panas, hamiyah ditekankan lagi dengan kalimat hamiyah yang berarti sangat panas. Orang kalau merasakan kepanasan, apa yang paling dia butuhkan? Benda apa yang paling dibutuhkan? Air. Makanya setelahnya ini akan dikisahkan karena mereka kepanasan, mereka minta minum. Bagaimana minumannya? Di ayat yang kelima, tusqa min ainin aniyah. Dan mereka diberikan minum min ainin, dari sumber mata air yang aniyah, yang sangat panas. Kata beliau rahimahullah, sumber yang sangat memuncak panasnya lagi mendidih, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, Mujahid, Al Hasan Al Basri dan As-Suddi. Minum penghuni neraka itu ada 3 jenisnya. Jenis yang pertama yaitu aniyah, minuman yang sangat panas. Ini yang pertama. Yang kedua, minuman yang bisa memutuskan usus-usus mereka. Jadi saking panasnya air itu diminum, maka usus pun menjadi putus. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad, Allah firman, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka minta minum, maka diberikan minuman hamim yang sangat panas. Saking panasnya faqatta'a am'a'ahum, sampai terputus usus-usus mereka. Ini minuman yang kedua. Minuman yang ketiga, panasnya seperti timah yang dilelehkan. Seperti timah yang dilelehkan. Dalam surah Al-Kahfi dikisahkan, idh yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab. Ketika mereka minta tolong, minta minum, maka diberikan kepada mereka minuman kalmuhli, seperti timah yang dilelehkan, yashwil wujuh, sampai membakar wajah-wajah mereka. Bi'sas syarab, itu adalah sejelek-jeleknya minuman. Maka ini 3 minuman penghuni neraka dari tingkat panasnya. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya manusia tahu bagaimana adab api neraka, ma wami'a ahadun bi jannatihi ahad, maka seseorang, mereka tidak terlalu berangan-angan masuk surga. Yang penting selamat dari neraka saja sudah syukur. Seandainya kita tahu bagaimana, kita bisa melihat bagaimana mengerikannya api neraka, bisa selamat saja sudah syukur, alhamdulillah. Sampai dia pikirkan nantilah masuk surga, yang penting selamat dulu dari api neraka. Nah, maka ini minuman. Dan namanya orang disiksa, habis tenaganya, kemudian menahan dahaga, kawannya haus, apa? Jadi penghuni neraka selain
makan juga penghuni neraka. Allah berfirman dalam ayat setelahnya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali sebuah makanan yang bernama dhari'. Kita lihat penafsiran para ulama. Apa makna dhari'? Dari Ibnu Abbas kata beliau, dhari' maknanya adalah sebuah pohon yang berasal dari api neraka. Ini tafsiran yang pertama. Pohon yang ada berasal dari api neraka. Penafsiran yang kedua dari Sa'id bin Jubair, dhari' maknanya adalah zakku, buah zakku. Kita akan sebutkan nanti bagaimana sifat buah zakku. Tafsiran yang ketiga masih dari Sa'id bin Jubair, makna dhari' adalah bebatuan. Dimaklumi ya, neraka itu bahan bakarnya ada dua, manusia dan batu. Cuma itu isinya. Sehingga ketika manusia kelaparan meminta makan, maka dimasukkan ke mulut mereka batu sebagai pengganjal perut. Nah, ini bagaimana penafsiran dari Sa'id bin Jubair. Dan ada kulihat di sini beliau menyebutkan tafsiran yang keempat dari Ikrimah, dhari' adalah pohon yang berduri yang melekat di tanah. Nah, pohon yang berduri yang melekat di tanah. Jadi pohonnya itu merambat, tapi ada duri-durinya. Dan itu ada di tanah Arab. Kadang muncul di musim dingin dan kadang muncul di musim panas. Kalau di musim dingin namanya shibrit, kalau di musim panas namanya dhari'. Maka ini 4 penafsiran para ulama makna dari dhari'. Dan kalau kita simpulkan, makanan penghuni neraka juga ada 3. Sebagaimana minuman yang panasnya ada 3 jenis, makanannya pun ada 3 jenis. Yang pertama dhari', sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Makanan yang kedua dalam surat Al-Haqqah disebutkan wala ta'amun illa min ghislin. Nama makanannya ghislin. Ghislin itu campuran darah dan nanah dari penghuni neraka. Itu makanannya. Ghislin namanya. Kemudian makanan yang ketiga disebutkan di ayat yang lain adalah zakku, buah zakku. Buah zakku ini dalam penafsiran para ulama, mereka mengatakan zakku adalah buah yang sangat bau, sangat busuk baunya. Sampai-sampai Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, seandainya ada setetes dari buah zakku ini jatuh ke dunia, jatuh ke bumi, maka bau busuknya akan merata satu dunia. Bayangkan, baru setetesnya. Bagaimana seseorang dimasukkan ke mulutnya buah zakku. Kita saja di rumah ada bangkai tikus, heboh, ribut cari di mana. Ini bagaimana buah zakku dimasukkan ke dalam mulutnya, yang baunya seperti itu. Maka ini makanan-makanan penghuni surga. Oleh karenanya, makanan dan minuman yang seperti ini tidak akan bisa menghilangkan haus, tidak akan bisa menghilangkan lapar. Maka di ayat yang ke-7 Allah ingatkan, la yusbinu wa la yughni min ju'. Tidak bisa membuat gemuk dan tidak bisa pula mencukupkan dari kelaparan. Maka ini puncak ada berkaitan dengan makanan dan minuman dari penghuni neraka. Selesai bagian yang pertama. Kita masuk bagian yang kedua dari surat ini, ayat yang ke-8 sampai 16. Ini kisah indah-indah. Kalau tadi kisahnya mengerikan, neraka dan penghuninya. Di ayat atau di bagian yang kedua ini dikisahkan keindahan-keindahan surga dan penghuni-penghuni surga. Ini manhaj, metode Allah dalam mengajarkan manusia. Ketika Allah mengajarkan manusia, ada metode namanya targhib wa tarhib. Motivasi untuk melakukan kebaikan, ancaman dari kejelekan. Jadi seimbang hidup. Jangan sampai
sampai kita hidup yang dibaca ancaman saja. Tiap hari baca neraka saja, seolah-olah dia masuk neraka besok. Ini namanya al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah ini golongan yang sibuk dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ancaman. Jadi dibaca ancaman terus, jadi hidupnya itu sepi. Sampai mereka sholat malam tidak mau tidur. Ketika Ali atau Ibnu Abbas datang ke perkampungan mereka, disebutkan bahwasanya di bawah mata-mata mereka ada paritnya. Ada parit. Saking seringnya menangis. Pagi nangis, siang nangis, sore nangis, malam nangis. Kulit mereka pucat karena memaksakan diri untuk berpuasa. Kenapa? Karena selalu membaca ayat-ayat ancaman terus. Itu tidak boleh. Sebaliknya, tidak boleh pula menjadi golongan yang berat ke sebelah kanan, yang dibaca ayat-ayat harapan terus. Oh, enggak apa-apa dosa. Inna Allah ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dosa apa? Kita tobat aja, tinggal tobat nanti. Masih muda, nanti pas tua baru. Ini namanya orang murjiah. Harapan aja isi hidupnya. Seperti hidupnya enggak punya ancaman, tidak ada dosa. Selalu bersandar dengan harapan-harapan. Tapi jadi manusia itu yang seimbang. Kita termotivasi melakukan amal soleh dan kita pun takut dengan amal-amal kejelekan. Oleh karenanya setelah cerita tentang neraka, Allah ceritakan tentang surga. Nah, di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Banyak terus. Allah. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin na'imah. Wajah-wajah mereka di hari itu, di hari kiamat, na'imah, berseri-seri, penuh dengan kenikmatan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat antara penghuni surga dan penghuni neraka, bedanya hanya diberikan di sisi wajah. Selalu begitu. Wajah penghuni surga begini, wajah penghuni neraka begini. Di ayat dalam surat Abasa kita sudah baca. Di situ disebutkan beda penghuni surga dan neraka di wajah mereka. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatar. Wajah-wajah penghuni surga mustabshirah, penuh kebahagiaan. Wajah-wajah penghuni neraka 'alaiha ghabarah, hitam, tertutup debu. Di dalam surat Al-Imran juga begitu. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah putih cemerlang, hari di mana wajah-wajah menghitam. Jadi selalu terbedakan penghuni surga dan penghuni neraka dari wajah. Di sini pun begitu. Wajah penghuni neraka bagaimana ayatnya? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka khashi'ah, tunduk, penuh kelesuan, tidak semangat. Warna penghuni surga atau wajah penghuni surga yawma idzin na'imah. Kenapa hanya disebutkan wajah? Disebutkan para ulama hanya disifati dengan wajah, sebabnya ada dua. Sebab yang pertama, karena wajah ini tempat kebahagiaan dan tempat kesedihan. Itu di wajah. Orang kalau kenyang perutnya, nampak dari mana? Wajahnya. Padahal yang kenyang perutnya. Orang kelaparan nampak dari mana? Wajah. Padahal yang nampak perut. Orang sedang sakit, kakinya yang sakit. Nampak sakitnya di mana? Wajah. Kalau sedang sehat, nampak di wajahnya. Itu
kebahagiaan dan tempat kesedihan. Ini yang pertama sebabnya. Kenapa selalu disebutkan wajah? Sebab yang kedua, karena wajah ini tempat kemuliaan dan tempat kehinaan. Itu wajah. Ada orang ketahuan maling ayam yang ditutup apa? Wajah kan? Gak ada yang tutup kaki, tutup perutnya. Yang ditutup wajah. Kenapa? Karena wajah ini tempat kehinaan dan kemuliaan. Ada orang cinta dengan artis, yang ingin dilihat apa? Wajah. Itu bisa. Kita rindu dengan Nabi SAW, manusia paling mulia. Apa yang kita lihat pertama kali? Wajah. Itu wajah. Tempat kemuliaan, tempat kehinaan. Oleh karenanya, penghuni surga dan neraka cukup dengan wajah saja terbedakan. Tidak perlu disifati kaki penghuni surga, kaki penghuni neraka, tangan penghuni surga, tidak perlu. Dengan wajah sudah mewakili siapa yang bahagia, siapa yang sedih, siapa yang mulia, siapa yang hina. Di sini wajah penghuni surga penuh kebahagiaan, berseri-seri karena penuh kebahagiaan. Dikarenakan di dalam surga itu tidak ada lagi kesedihan. Oleh karenanya di dalam surat Fatir ayat ke-34, surat Fatir ayat 34, Allah ceritakan ketika penghuni surga masuk ke dalam surga. Apa mereka katakan? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hasan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan dari kami semua jenis kesedihan. Berarti penghuni surga itu tak punya lagi kesedihan. Hilang kesedihannya. Berarti kalau sedihnya sudah hilang, tinggal apa? Tinggal bahagianya, tinggal senangnya. Makanya wajahnya itu naimah, penuh keceriaan, penuh kebahagiaan. Maka ini makna ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9, sebab mereka bahagia apa? Lisa'iha radiyah. Karena merasa ridho dengan usahanya. Jadi merasa ridho dan senang dengan amalan-amalannya. Ini sebab mereka senang. Yang mana dengan amalan itu? Mereka masuk ke dalam surga. Fi jannatin 'aliyah. Dan mereka dimasukkan ke dalam surga yang tinggi. Disebutkan oleh beliau di situ tinggi dan indah. Di dalam kamar-kamar mereka merasakan aman. Dikarenakan di surga itu selain surganya bertingkat-tingkat, ada pula kamar, ruangan-ruangan yang bertingkat-tingkat. Bisa dilihat dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-30. Allah berfirman, lahum ghurafun min fawqiha ghuraf mabniyah. Bagi mereka adalah ruangan-ruangan dan kamar-kamar, dan di atasnya juga begitu, dibangun kamar-kamar semakin tinggi ke atas. Ini yang mereka dapatkan. Kemudian kenikmatan surga yang lainnya, la tasma'u fiha laghiyah. Tidak akan engkau dengarkan di dalam surga itu laghiyah, ucapan yang sia-sia. Ya, ini kata beliau dalam tafsirnya, di dalam surga mereka yang ada di dalamnya tidak akan mendengarkan kata-kata yang tidak berguna. Apa yang didengarkan dalam surga? Dalam surga yang paling sering didengarkan adalah ucapan salam. Datang dalam 3 ayat Allah firman, tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan penghormatan sesama penghuni surga adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada ucapan sia-sia. Demikian pula di dalamnya tidak ada ucapan dosa. Sehingga di surga tidak ada hasad, tidak ada ghibah, tidak ada namimah. Jadi tidak ada ceritanya penghuni surga hasad dengan penghuni surga yang lain. Mungkin dia berkawan di dunia, dia tingkatan surga di satu tempat, kawannya dia di atas. Enggak akan dia hasad dan menghibah. Kok si fulan di atas? Padahal dulu rajin saya tadi. Kok dia jadi? Itu enggak ada. Tidak ada menghibah, tidak ada iri dengki, tidak ada hasad. Walaupun kawan yang tingkat paling tinggi dia di bawah tidak masalah. Karena di dalam surga tidak ada takfima, ucapan dosa, tidak ada ucapan yang sia-sia. Bisa dilihat dalam tafsir di situ, dalam surat Maryam, surat At-Tur
Hud dan surat Al-Waqiah. Ucapan mereka adalah salaman salam. Ucapan salam. Fiha ainun jari. Disebutkan juga di dalam surga di ayat setelahnya ada mata air yang mengalir. Ada mata air yang mengalir. Jadi ini sudah pernah kita jelaskan dalam surat Muhammad bahwasanya air yang mengalir ada sungai-sungai, disebutkan sungai-sungai biduni hafir, sungai-sungai yang tidak ada lubangnya. Bagaimana sungai tidak berlubang? Mengalir di atas tanah, sehingga tidak ada orang itu tenggelam di sungai surga, karena memang tidak ada lubangnya, tidak berparit, airnya mengalir di atas. Beda dengan sungai kita ya, banyak menelan korban. Kenapa? Karena ada paritnya, bisa tenggelam di situ. Maka itu sifat dari sungai-sungai itu. Kemudian fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga ada ranjang-ranjang yang ditinggikan. Disebutkan dalam tafsiran di situ, dan di dalamnya di ranjang-ranjang itu ada bidadari-bidadari yang jelita menunggu di situ. Sudah kita sebutkan di beberapa surat sebelumnya bahwasanya satu orang laki-laki dia paling sedikit diberikan 2 orang bidadari. Ketika dia mendapatkan 2 bidadari, orang itu mengatakan apa? Tidak ada satupun di surga ini yang lebih bahagia daripada aku. Padahal dia yang paling sedikit. Tapi dengan bedanya tidak ada di surga ini yang lebih bahagia daripada aku. Ini masya Allah nikmat. Ini yang paling rendah. Wa aqwabun mawdu'ah. Di dalam surga ada gelas-gelas yang diletakkan. Ya ini maknanya gelas-gelas yang telah siap digunakan bagi yang ingin menggunakannya dari para penghuni surga. Makna ayat ini tentang gelas-gelas yang diletakkan, yakni gelas-gelas yang kita tidak perlu mengambil sendiri. Dikarenakan di surga itu ada anak-anak kecil yang akan berkeliling membawa minuman-minuman surga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Maka di dalam surga akan ada anak-anak yang masih mumayyiz, usia 5 sampai 10 tahun, yang mereka selalu kecil, selalu muda, tidak jadi tua. Apa kerjaan mereka dalam surga? Mereka membawakan gelas-gelas dan minuman-minuman untuk para penghuni surga. Sehingga tidak perlu kita habis minum pergi ngambil air. Ada yang mengantarkannya, dan yang mengantarkannya anak-anak kecil yang lucu-lucu. Kita kalau bertamu ke rumah tetangga, rumah saudara kita yang membawakan minum anak 6 tahun, rasanya gimana? Senang, pintar sekali, masih kecil sudah bisa memuliakan tamu. Itu di surga yang memuliakan kita anak-anak kecil. Dalam riwayat Al-Hasan Al-Basri, siapa anak-anak kecil itu? Kata beliau, orang-orang atau anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik. Ini riwayat Al-Hasan Al-Basri. Jadi anak-anak di dunia yang meninggal sebelum balik, itulah anak-anak yang nanti mengantarkan minuman-minuman untuk penghuni surga. Maka berbahagialah ada orang tua yang mungkin anaknya meninggal di masa kecil, maka Allah menjaminnya dengan surga. Dan siapa yang memelihara mereka? Yang memelihara mereka Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surga. Kemudian kenikmatan mereka selanjutnya, wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang sudah disusun atau dirapikan. Mungkin ini sepertinya remeh, cuma sekedar bantal yang disusun. Tapi ini perkara yang besar dan membahagiakan. Mungkin bapak-bapak pernah dulu mondok atau pernah ngekos, pergi kasur berantakan, bantal-bantalnya entah kemana, pulang masih berantakan. Ada orang yang sudah menikah, mungkin dia berangkat kerja, tempat tidurnya berantakan, pas pulang sudah dirapikan. Siapa merapikan? Istrinya. Senang tidak? Senang. Nah begitulah keadaan kamar-kamar di surga ketika ditinggalkan penghuninya berantakan, ketika dia kembali namariqu masfufah, bantal-bantal semuanya sudah tersusun rapi, dikembalikan ke tempat
semula. Maka ini hal yang remeh tapi membahagiakan. Wazawabi yumabathuha, dan permadani yang dihamparkan. Maka ini kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga supaya semangat kita dalam beramal. Dan yang tadi kisah neraka supaya takut kita dari melakukan dosa-dosa dan maksiat. Selesai bagian yang kedua, dan Allah telah memberikan kita targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Kita masuk bagian yang terakhir dari surat Al-Ghasyiyah. Ini bagian ada dua pembahasan tentang tafakkur dari makhluk-makhluk Allah dan bahwasanya kita akan dikembalikan ke sisi Allah di hari kiamat. Ayat yang ke-17 sampai 26. Fadhal. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Di ayat yang ke-17 sampai 20 ada 4 ayat. Di sini Allah mengajak kita untuk tafakkur, merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Oleh karenanya Al-Imam atau Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan zikir itu ada 2 jenisnya. Ada zikir dengan lisan. Itulah zikir, kalimat-kalimat zikir yang kita baca, baik ayat Al-Quran maupun zikir-zikir yang dianjurkan. Zikir yang kedua dengan hati. Bagaimana zikir dengan hati? Yaitu dengan merenungi ciptaan-ciptaan Allah, merenungi ayat-ayat Allah. Makanya dalam surat Ali Imran Allah menegaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan terbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia merenungi ciptaan Allah berupa langit dan bumi. Jadi merenungi ciptaan Allah itu termasuk zikir. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhanku, tidaklah Kau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Di sini ada 4 makhluk disebutkan yang diciptakan tanpa sia-sia sedikit pun. Makhluk yang pertama unta. Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat." Apakah mereka tidak melihat? Jadi mereka kaum Quraisy tidak melihat kepada unta, kaifa khuliqat. Bagaimana unta itu diciptakan? Banyak hewan di atas muka bumi. Tapi kenapa yang dipakai itu unta? Di sini ada 5 penafsiran kenapa Allah menyebutkan unta, bukan hewan yang lain. Kita lihat penafsirannya. Unta adalah makhluk yang menakjubkan dari 5 sisinya. Sisi yang pertama, susunan tubuhnya berbeda dengan hewan yang lain. Jadi unta Allah ciptakan memang disetting hewan gurun, padang pasir. Terlihat dari kakinya, kalau kita baca dalam penafsiran yang panjang para ulama disebutkan apa yang ada di leher unta, di matanya, di kakinya, di kukunya, di perutnya, di sikunya. Kakinya dibikin panjang atau tinggi, tujuannya supaya tidak terkena pantulan panas dari pasir. Lehernya dibikin panjang sebagai dongkrak untuk dia naik ketika ada beban berat. Unta itu ketika dinaikkan beban dia sambil duduk. Kita lagi duduk begini, ada semen 10 sak, bisa bangkit ya? Ditaruh di paha gitu, nggak bisa bangkit.
Tapi onta seberat apapun di badannya dia bisa bangkit. Bagaimana dia bangkit? Dengan dongkrak yang ada di lehernya. Dia naikkan lehernya, baru dia ikutkan ke belakang. Nanti dibuat lehernya, diciptakan lehernya panjang. Demikian kukunya didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian hingga supaya tidak terbenam di dalam pasir. Banyak lagi susunan-susunan tubuh onta. Ini yang pertama. Kenapa Allah sebutkan onta? Yang kedua, dan unta memiliki kekuatan dan kekokohan yang sah. Ini alasan yang kedua kenapa Allah menyebutkan onta, karena kuat dan kokoh. Bisa diajak berlari, bisa diajak perang. Kemudian yang ketiga, dia mudah untuk membawa beban yang berat. Itu onta. Kuda larinya cepat, tapi tidak kuat membawa beban. Keledai bisa membawa beban, tapi tidak kuat berjalan. Maka onta punya keistimewaan. Kemudian yang keempat, ia juga bisa dimakan. Atau yang keempat, dia penurut kepada penunggangnya, walaupun penunggangnya lemah. Ini yang keempat. Dan yang kelima, dia pula bisa dimakan dan susunya bisa diminum. Maka ini alasan-alasan disebutkan dalam tafsir kenapa Allah menyebutkan onta di sini. Oleh karenanya disebutkan onta pula karena onta adalah hewan yang ketika itu mayoritas bangsa Arab menggunakannya, terkhusus orang Quraisy. Mayoritas orang Quraisy itu di rumahnya punya onta. Makanya wanita-wanita Quraisy itu disebut dengan wanita-wanita penunggang onta. Dikarenakan kaum Quraisy mayoritas rumah mereka punya onta. Dan kita kalau kita diajak berpikir pada sesuatu yang biasa kita lihat, itu lebih mengenal. Makanya Allah mengajak berpikir kafir Quraisy tentang penciptaan onta. Karena itu hewan yang biasa mereka lihat. Maka ini berkaitan dengan onta. Yang kedua, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ditinggikan. Dan sudah berlalu pembahasan tentang langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana ditancapkan. Karena gunung itu bukan diletakkan saja di atas permukaan, tapi ditancapkan. Dan sudah berlalu untuk tafsiran dari beberapa para ulama bahwasanya gunung itu yang menjulang ke atas hanya sepertiganya saja. 2/3 dari gunung itu yang menancap ke bawah. Oleh karenanya yang ke bawah itu yang menancap aturannya lebih tinggi daripada yang menjulang ke atas. Jadi gunung-gunung tinggi yang kita lihat menjulang ke atas itu 1/3 dari yang menancap di bawah. Jadi menafsirkan para ulama mana gunung ditancapkan. Makanya kokoh, tidak diletakkan begitu saja. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dia dihampakan. Maka ini 4 ayat mengajak kita berpikir, merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Bahkan di tubuh kita ada tanda-tanda kebesaran Allah, dari jari jemari, dari anggota tubuh yang kita miliki. Insyaallah ayat yang berikutnya kita akan bahas di pekan depan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan tadi bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.